Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu mubasysyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk berpuasa bulan Ramadan dan juga mengisinya dengan salat tarawih, salat berjamaah dan tilawatul Quran. Mudah-mudahan segala puasa kita, qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam bulan Ramadan ini yang mulia ini, kita teringat kepada satu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung, yaitu tentang nuzulul Quran. Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi kita umat Islam, bahkan umat manusia, untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya untuk menggapai daripada surganya Allah. Kita ketahui para jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Quran kurang lebih selama 23 tahun beliau berdakwah, yaitu di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Memang mempelajari daripada sejarah turunnya Al-Quran sangat penting, sehingga kita umat Islam bisa mengetahui apa itu ayat yang turun pertama kali, surat yang pertama kali, dan juga ayat-ayat yang turun terakhir kali dan surat yang turun terakhir kali kepada Nabi kita. Ada yang disebut dengan ayatus syaif, ayatus syita, ayatul lail, an-nahar, makkiyah wal madinah wal madaniyah. Namun yang paling penting daripada itu adalah bagaimana Al-Quran dijadikan sebagai dustur, yaitu manhaj seorang muslim. Kalau kata orang Betawi bilang way of life, jalan kehidupan seorang muslim. Jadi segala gerak-gerik kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi tidak lepas daripada tuntunan Al-Quran. Sehingga ada orang yang tidak paham tentang agama, apalagi tentang Al-Quran, sampai-sampai dia mengatakan bahwa tidak ada namanya tuntunan 5 waktu sholat di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita maklum, ya. Padahal ada 3 tempat di dalam Al-Quran yang bicara tentang waktu-waktu sholat. Orang yang tidak ngerti agama, tidak ngerti masalah Al-Quran, bicara seperti itu. Ya, inilah yang menyebabkan kejadian yang belum lama, kejadian beberapa hari yang lalu, atas puncaknya kekesalan umat Islam mungkin, sehingga ada satu korban karena dia lidahnya tidak bisa menjaga daripada hal-hal yang sangat penting dalam agama kita, tapi dia ngomong masalah agama kita dengan dia nggak ngerti, terutama dalam masalah Al-Quran. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, setidaknya ada 3 hal kewajiban kita seorang muslim dalam
Al-Quran kita. Yang pertama, kata ulama kita, tanamkan keikhlasan kita di dalam membaca Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, dalam mengagungkan Al-Quran, dalam bagaimana kita menggali isi yang di dalam Al-Quran. Tanamkan pertama keikhlasan. Inilah menjadi pokok awal, pondasi awal daripada kita menggali dan kewajiban kita seorang muslim kepada Al-Quran. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah diperintah mereka kecuali untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah. Dalam satu riwayat bahwa nanti di hari kiamat ada orang datang, kemudian ditanya, apa yang kau berbuat tentang diri kamu, amal kamu di dunia? Mereka mengatakan, ya Allah, ketika saya diberikan kekayaan, saya infakkan di jalanmu. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Ada orang ahli Quran mengatakan, ya Allah, saya bisa baca Quran, kemudian saya mengamalkannya dengan ikhlas. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Kemudian dia mengatakan lagi, saya berbuat begini-begini, kadzabta, bohong kau. Ketika kepada orang yang pintar baca Al-Quran, mahir baca Quran, dikatakan engkau baca Quran di dunia hanya karena dikatakan seorang qari, engkau tidak ikhlas, sehingga dia nauzubillah turiha finnar, dilemparkan ke neraka, nauzubillah. Nah, jadi pesan buat saya, uzakiru nafsi wa iyyakum, yang pertama, tanamkan keikhlasan, terutama dalam berhadapan kita dengan Al-Quran yang kita muliakan ini. Yang kedua, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mengagungkan Al-Quran dan orang-orang yang mengagungkan Al-Quran. Kita agungkan Al-Quran dan juga kita agungkan orang-orang yang mengagungkan Al-Quran. Bagaimana kita nih seorang muslim tidak mengagungkan Al-Quran, sedangkan Allah saja, kita lihat dalam Al-Quran banyak sekali sumpah Allah dengan Al-Quran. Tadi ayat yang saya baca misalnya dalam surah Ad-Dukhan, Hamim wal Qur'anil Mubin, demi Quran yang jelas, baik itu maknanya atau perkataannya. Di surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin dan demi Quran yang Al-Hakim. Jadi Allah pun bersumpah dengan Al-Quran. Dan kewajiban kita menghormati, mengagungkan orang-orang yang mengagungkan Al-Quran, para ulama kita, para guru-guru kita, para hamilul Quran, orang-orang hafid Quran, orang-orang yang hidupnya berjalan mengamalkan Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, min ikramillahi atau min ijlalillahi ikrami dzi syaibatil muslim. Termasuk mengagungkan Allah adalah kita mengagungkan orang tua yang sudah sepuh. Kemudian apa? Wahamilil Quran, dan menghormati dan mengagungkan orang-orang yang mau menghafal Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tapi syaratnya apa? Ghairul mughali fihi wal jafi, orang yang tidak terlalu bersangat-sangatan, bergulu. Jadi kita menghormati orang-orang yang mengamal Quran, jangan terlalu merendahkan dan juga jangan terlalu mengagungkan. Standar saja, al-wasat. Yang ketiga, wa ikramu al-adil, al-muqtil al-adil, al-hakimul adil, yaitu menghormati seorang hakim, pemimpin yang adil. Para jamaah sekalian, sudah pantas kita sebagai seorang muslim dengan memperingati kita nuzul Quran, bukan hanya memperingati tentang turunnya Al-Quran, tapi yang ketiga yang paling penting adalah apa? Tadabburul Qur'ani wal amal bihi wa ja'ala amamana dusturan lil hayah. Itu kita mentadaburkan Quran, mengamalkannya, jadikan Quran sebagai undang-undang dalam kehidupan kita. Orang kadang-kadang karena kita memang hidup di negara yang bukan negara muslim, lebih takut kalau dia melanggar Pancasila, melanggar undang-undang,
melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Namun kita kadang-kadang biasa saja ketika kita melanggar, tidak mengikuti apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita. Maka kewajiban kita yang terakhir adalah apa? Mentadaburkan, habis udah bisa baca Quran, mencoba menghafalnya, kemudian kita memahami tafsirnya, baru mengamalkan. Tidak mungkin orang mengamalkan Quran tanpa tahu maknanya. Juga tidak orang memahami makna Quran kalau dia tidak mau membaca Al-Quran. Nah, maka yang paling penting saya tekankan di sini adalah marilah kita jadikan Quran sebagai dustur kita. Kita ambil kecil saja, masalah yang kecil, misalnya dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita bagaimana kita terhadap orang tua kita. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat lain, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat bakti kepada orang tua. Saya juga termasuk orang yang masih banyak kesalahan saya kepada orang tua. Ya, saya yakin jamaah ada juga yang sudah merasa berbakti kepada orang tua, namun banyak juga yang masih tidak merasa dirinya belum berbakti kepada orang tua. Kalau pada satu waktu kita dalam keadaan emang iman kita lagi lemah, kemudian kita kurang berbakti kepada orang tua, ingatlah itu wasiat Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an. Umpamanya kita mau membantah orang tua kemudian tidak mau berbakti, ingat wa wassaynal insan, sampai Allah berwasiat. Jadi bukan hal yang remeh sekali. Udah Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an juga dengan lafaz wasiat. Nah, ini hal-hal yang kecil harus kita perhatikan, ada di Al-Qur'an juga. Masalah belum lagi masalah waris, masalah beribadah dan sebagainya. Jadi para jamaah sekalian, dalam malam nuzul Quran ini boleh kita pelajari sejarahnya dan kita baca Al-Quran, tapi yang paling penting adalah kita naik lagi kepada peringkat yang berikutnya dan mengamalkan apa yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran bilang A, kita ikut yang A. Al-Quran bilang B, kita ikut yang B. Walaupun kadang-kadang itu ada orang merasa hal-hal yang merugikan dia. Ada seorang yang sudah beramal maaf-maaf masalah riba. Al-Quran sudah jauh-jauh hari 1400 tahun lalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya orang beriman, jauhilah kamu daripada riba, hati-hati. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau menghindari kepada riba, ada namanya genderang perang dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang masih terus di dalam masalah riba itu. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nanti orang yang tidak mau bertobat dalam masalah riba, nanti di akhirat dia bangun dari kuburnya seperti orang yang sempoyongan, seperti orang yang mabuk. Malu kita nanti di akhirat kalau masih bermain masalah riba. Nah, ini juga termasuk makna daripada nuzulul Quran. Yang terakhir para jamaah sekalian, nasihat buat saya dan jamaah sekalian, marilah kita jadikan rumah kita ini, jangan kata Nabi, la taj'alu buyutakum kal kubur. Jangan jadikan rumah kamu kayak kuburan. Apa itu? Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Ya. Apa namanya? Terangkan rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Alangkah indahnya rumah tangga yang setelah maghrib anaknya membaca, istrinya mendengarkan, suaminya menyimak. Maka itu rumahnya menjadi rumah yang berkah. Rumahnya kecil, tapi kan dalamnya dibacakan Al-Quran, maka insya Allah menjadi rumah yang luas yang berkah. Rumah yang besar, gedung bertingkat, tapi kalau tidak pernah dibacakan Al-Quran, kosong. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-jawful ladzi laisa fi jawfihil Quran kal baitil kharib. Seorang yang tidak pernah ada di tenggorokannya baca Quran seperti rumah yang sudah kosong. Kita masuk rumah orang kecil rumahnya tapi kelihatannya adem. Kita masuk ke rumah orang yang besar, mewah, tapi kita lihat rumahnya kayak apa namanya, gerah. Nggak betah kita di situ. Kenapa? Jadi antaranya tidak ada yang mau membaca Al-Quran.
terutama orang-orang yang mau membaca Quran surah Al-Baqarah, Al-Imran misalnya, akan terusir setan daripadanya 3 hari 3 malam dan sebagainya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, marilah kita jadikan momen Ramadan yang berkah ini dan juga malam nuzulul Quran ini, kita jadikan Quran kembali kepada kita, di rumah kita, dibumikan Quran, kata ulama kita. Jadi kita lihat fenomena di masjid-masjid, di musola di mana-mana. Orang pada kembali Quran di bulan Ramadan ini. Ya maaf seperti orang ganti kulit semuanya, kayak orang baru. Yang tadinya orang belum pernah megang Quran, buru-buru dia megang Quran di Ramadan ini. Habis masjid, habis sholat, megang Quran. Apakah ini masih ada nanti ketika Ramadan telah selesai? Apakah kebiasaan ini akan kembali seperti semula, jauh lagi daripada Al-Quran? Apa bukan? Jadi jangan jadikan Quran hanya sekedar Ramadan saja. Sungguh rugi orang yang kenal Quran, kenal Allah, kenal agamanya hanya di Ramadan saja. Sampai lagi naudzubillah, udah Ramadan tempat turunnya Al-Quran, waktu turun Al-Quran, tapi dia tidak mau membaca Al-Quran, apalagi tidak mau puasa dan sebagainya. Takut apa yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh rugi orang yang sudah masuk Ramadan tapi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, terakhir saya ingin membacakan satu keterangan dalam kitab Fadlul Quran, Fadailul Quran, yang dikarang oleh Abil Ubaid Al-Qasim As-Salam Al-Harawi. Beliau hidup di zaman abad yang kedua, itu sejaman dengan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau mengatakan orang yang membaca Quran itu ada 3 golongan. Beliau mengatakan hadatsana Abu Ubaid qala wa hadatsana Hajjaj anil Mubarak bin Sa'id an rajulin qad sammahu arahu Ammar bin Saif anil Hasan, daripada Hasan qala, berkata ia, qurra'ul Quran salah satu asnaf, pembaca Quran itu ada 3 golongan. Fasinfun ittakhadhuhu bidhu'atan ya'kuluna bih, ada orang baca Quran dijadikan sebagai dagangan, kemudian dia baca Quran tujuan untuk mencari dunia, dia makan dengan Al-Quran. Ini yang paling bahaya. Dia baca Quran tujuannya untuk dunia. Mudah-mudahan para qari kita dibersihkan tadi yang saya sampaikan, niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasinfun aqamu hurufahu wa dayya'u hududah. Orang-orang baca Qurannya bagus, dia ngerti sifat huruf, tajwid dan sebagainya, itu namanya aqamu hurufah, tapi dia sayang wa dayya'u hududah. Dia tidak mau mengamalkan isinya, pintar bacanya, tapi dia tahu hukum haram dan sebagainya, dia kerjakan. Atau hal-hal yang disampaikan dalam agama dianjurkan, tapi dia nggak mau lakukan. Al-Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kamu melihat di Al-Quran ada kata-kata di depannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, fa asghi sam'ak, maka pasang kuping kamu buru-buru. Sebab di situ setelah itu pasti ketika dipanggil keimanan ada satu ajaran yang Allah perintahkan kepada kita yang penting, dan juga mungkin larangan supaya kita tidak menjadi terjerumus di dalamnya. Jadi kita baca Quran bagus sesuai dengan tajwidnya, wa ma'rifatul wukuf, tapi jangan juga menyia-nyiakan amal ajaran. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling bagus, yaitu orang-orang apa itu? Orang-orang yang benar-benar wasinfun amidu ila dawa'il Quran, dan orang-orang yang jadikan Quran sebagai obat hati dia. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kemudian dia washta'arul khauf wartadu al-hazan fa ulaika alladziina yasqillahu bihim al-ghaitha wa yansuru bihim 'alal a'da. Ini kelompok inilah yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang nomor 3 yang Allah jadikan kita sebagai Quran sebagai pedoman kita baca Quran dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat buat saya dan para jamaah sekalian. Kita doa mudah-mudahan Al-Quran kita jadikan sebagai pelipur kita, jadi pelindung kita, ya amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'al tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Demikianlah, mohon maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.